and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. Ketemu lagi bersama Waberod di channel Gadget Road. Nah, kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 3. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Kelebihannya layar AMOLED, Always on Display. Oppo Reno 3 datang dengan layar 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. Layarnya ini hadir dengan dimensi 6,4 inci dengan kecepatan layar 411 ppi. Layar ponsel ini hadir dengan panel AMOLED yang tentunya membuat tampilan layar ponsel ini tergolong bagus, apalagi ponsel ini sudah mendukung fitur Always on Display. Nah, layar Oppo Reno 3 tidak benar-benar full screen, misalnya Oppo menerapkan kamera water drop di ponsel ini, padahal Oppo Reno series 2 generasi sebelumnya menghasilkan kamera pop-up sehingga membuat layar terasa lebih penuh. Terlepas dari hal tersebut, tetap saja layar dari ponsel ini bisa dibilang bagus. Yang kedua, daya tahan baterai yang lama. Oppo Reno 3 dibekali dengan baterai berkapasitas 4025 mAh. Kapasitas baterai ini memang jadi terasa standar, mengingat sudah banyak pula ponsel yang menghadirkan baterai 4000 mAh ke atas. Nah, ukuran kapasitas tidak lagi jadi penentu awet atau tidaknya, karena tentu banyak faktor lain membuat sebuah ponsel memiliki daya tahan baterai yang lama atau tidak. Oppo Reno 3 bisa dikatakan memiliki daya tahan baterai yang baik. Nah, mengatakan kalau ponsel ini bisa bertahan sampai 2 hari 11 jam dengan pemakaian yang tidak terlalu sensitif. Sementara itu, menguji ponsel ini dengan PCMark Battery Lab, hasilnya Oppo Reno 3 mendapatkan skor 14 jam 57 menit. Nah, untuk yang ketiga, pengisian yang cepat, SuperPUK 3.0. Oppo Reno 3 tidak hanya datang menawarkan daya tahan baterai, ponsel ini juga mendukung teknologi pengisian cepat SuperPUK 3.0. Oppo mengklaim kalau Oppo Reno 3 dapat terisi 50% hanya dalam waktu 30 menit. Ketika terisi sampai 100%, waktu yang dibutuhkan adalah 73 menit. Klaim tersebut ternyata benar, mengungkapkan kalau waktu pengisian daya Oppo Reno 3 dari 10 sampai ke 99% membutuhkan waktu 1 jam 7 menit. Nah, yang keempat, sensor biometrik yang cepat. Oppo Reno 3 memiliki sensor biometrik yang kinerjanya cepat. Sensor pengenalan wajah dari ponsel ini begitu cepat ketika memindah wajah penggunanya. Hal yang sama juga berlaku untuk sensor sidik jari dari layar pada ponsel ini. Sensor sidik jari dengan sistem optikal ini tergolong cepat membaca jari penggunanya. Nah, yang kelima, kualitas kamera yang oke. Oppo Reno 3 hadir menawarkan 4 kamera belakang. Kamera pertama adalah kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan aperture 1,8 dan mendukung fitur PDAF. Kamera kedua adalah kamera telefoto 13 megapiksel dengan bukaan aperture 2.4. Kamera ini juga mendukung PDAF dan kamera telefoto ini memiliki kemampuan 2 kali optical zoom. Kamera ketiga adalah kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara kamera keempat adalah kamera dengan lensa monokrom 2 megapiksel. Hadirnya lensa monokrom tentu patut diapresiasi jika dibandingkan kamera makro atau kamera depth sensor. Nah, lalu yang ke-6, fitur Ultra Steady Video 2.0.
Selain menghadirkan hasil tangkapan foto yang baik, kamera ponsel ini juga mampu menghadirkan kemampuan videografi yang baik. Berkat hadirnya fitur Ultra Steady Video 2.0, ponsel ini dapat merekam video dengan resolusi 1080 pixel 60 fps dalam keadaan bergerak. Nantinya hasil rekaman video ini dari HP ini akan stabil. Ini membuat Oppo Reno 3 sangat cocok untuk digunakan untuk membuat konten. Nah, yang ketujuh, earphone bawaan yang kualitasnya bagus. Jika membeli BAZ, maka di dalam kotak penjualan akan ada earphone. Earphone bawaan ini ternyata kualitasnya tidak kaleng-kaleng seperti kata Oppo. Kualitas audionya memiliki karakter audio dengan detail yang cukup baik. Satu kelebihan tersendiri tentunya. Nah, masuk ke kekurangannya. Chipsetnya saja di kelas harganya masih kurang. Kekurangan paling terlihat dari Oppo Reno 3 adalah chipset yang digunakan. Chipset pada Oppo Reno 3 adalah MediaTek Helio P90. Penggunaan chipset ini sebenarnya mengalami peningkatan jika dibandingkan pada Oppo Reno 2F yang hanya dibekali Helio P70. Namun, hadirnya chipset MediaTek Helio P90 di Oppo Reno 3 menegaskan kalau Oppo memang tidak menghadirkan ponsel ini sebagai ponsel dengan chipset performa yang terbaik. Tidak ada yang salah dengan Helio P90. Sebenarnya, chipset ini saja bisa menghasilkan skor yang oke di benchmark sintetis seperti pada skor yang tertera. Nah, terus masuk ke yang kedua, tidak adanya fitur NFC. Oppo Reno 3 memiliki kekurangan lain, yakni absennya NFC. Ketidakhadiran NFC di ponsel ini tentu sesuatu yang membuat jadi terkesan kurang menarik. Padahal seharusnya di kelas harga ini fitur NFC seharusnya sudah hadir. Nah, yang ketiga, sidik jari mudah menempel di bodi. Oppo Reno 3 hadir dengan bodi polikarbonat dengan desain akhir yang mirip kaca. Hal ini menegaskan kalau Oppo Reno 3 hadir dengan bodi plastik, meskipun tampilannya terasa premium. Sayangnya bodinya ini gampang menyisakan sidik jari, karena itu penggunaan casing di ponsel ini sangat disarankan. Nah, untuk kesimpulannya, Oppo Reno 3 yang dibanderol di harga 5 juta lebih sedikit hadir di Indonesia dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dengan bandrol harga tersebut, Oppo Reno 3 menawarkan berbagai keunggulan di sekitar kamera dan baterai. Sektor performa masih cukup oke, tapi jelas bukan yang terbaik di kelas harganya. Karena alasan inilah, Oppo Reno 3 lebih cocok kepada mereka yang butuh ponsel yang fokus pada sektor kamera, terutama bagi mereka yang suka menonton video memakai ponsel. Nah, cukup sekian dari Waberod, dan jangan lupa di like kalau disukain, dan kalau tidak disukai dilewati saja. Waberod pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.